Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi udah pada sarapan belum? Udah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas. Tolong dipimpin doanya siapa? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kawan-kawan kita berdoa mulai. Selesai. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Yuk. Untuk anak-anak silahkan berdiri sejenak. Ibu yang pimpin aja ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penduduk. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tepuk semangat. Semangat. Yuk coba boleh duduk ya anak-anak. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Coba ibu cek dulu ya. Variansyah ada? Hadir. Zaki Alfatan? Hadir. Fadil Triadi? Hadir. Hadir semua ya anak-anak ya. Langsung saja ibu mulai materi. Kita akan membahas mengenai peduli terhadap lingkungan sekitar. Coba anak-anak lihat di papan tulis. Ini gambar apa? Gambar hutan. Jadi di hutan itu ada apa aja? Ada pohon, gunung, terus rumput, terus bunga. Satu lagi ada apa? Ada hewan. Ya, di sini ada kelihatan burungnya ya. Jadi di dalam hutan itu ada bermacam-macam pohon, ada bermacam-macam hewan, karena hutan itu adalah tempatnya ekosistem ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai ini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar pohon. Coba pohon ini ada bagian-bagian tubuhnya. Ada yang tahu apa aja? Ada apa? Angkat tangan dulu dong. Apa Alim? Akar, batang, ranting, sama daun. Ada satu lagi yang kurang. Ada buah. Ada yang tahu fungsi dari akar? Tulis tangan. Apa? Penyerapan air. Untuk menyerap air. Benar. Kalau semisal nih terjadi hujan. Nah, semisal di bumi kita ini nggak ada pohon, jadi nggak akan ada yang bisa menyerap air dan pasti akan terjadi apa? Banjir. Benar. Coba ada yang tahu nggak fungsi dari daun? Fotosintesis. Iya. Daun adalah yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu adalah daun itu menyerap karbon dioksida. Biasanya karbon dioksida itu dihasilkan oleh kebakaran hutan. Itu kan kebakaran hutan menghasilkan asap. Nah, asap itulah yang menjadi karbon dioksida yang diserap oleh daun. Dan pada proses fotosintesis, karbon dioksida itu akan berubah menjadi oksigen. Nah, oksigen itulah yang kita hirup untuk bernapas. Benar. Coba di sini ada gambar lagi anak-anak, perhatiin ya. Ya, ini gambar apa? Manusia menebang pohon. Kenapa sih kok manusia menebang pohon secara liar? Untuk mencari uang atau mencari duit. Ada apa lagi? Ada lain-lain lagi enggak? Tidak. Untuk apa? Untuk lingkungan meja.
Iya benar. Jadi manusia ini menebang pohon untuk mencari uang. Dan pohon ini biasanya diproses biasanya untuk bahan apa? Meja, terus kursi, terus lemari, benar. Atau untuk tempat tinggal kita yaitu bahan bangunan. Tapi coba kalau di atap-atap genteng kalian itu pasti ada kayu kan? Nah, itu yang biasanya dipakai untuk menyangga genteng. Dan salah satu contoh lagi adalah itu biasanya pohon berfungsi untuk membuat kertas yang ada di meja kalian itu. Paham ya? Dampak dari penebangan pohon secara liar. Ayo, apa dampaknya? Coba lihat di gambar. Hewan menjadi gundul. Terus ada apa lagi? Hewan menjadi mati. Terus gimana? Gimana? Tidak ada oksigen karena pohonnya pada mati. Tidak ada makanan. Nah, iya benar sekali. Biasanya hewan semisal hutannya ditebang, pasti dia akan mengganggu pemukiman warga. Benar. Pada takut nggak kalau semisal singa pada datang ke rumah kamu orang? Takut ya? Siapa yang enggak? Takut dong pasti. Nah, makanya jangan menebang pohon secara liar karena itu adalah tempat tinggal para binatang. Udah paham belum sampai sini yang Ibu jelasin? Udah paham ya? Paham ya yang cewek ya? Paham. Coba Ibu mau nanya nih. Berdasarkan peragaan dari Ibu, coba kalian ceritakan apa yang terjadi di dalam peragaan yang tadi. Yang ada di gambar tadi ngapain lagian? Manusia menebang pohon. Terus? Hutan menjadi gundul. Terus? Hewan meninggal atau mati. Benar sekali. Coba yang B. Akibat siapa hutan menjadi gundul? Ya benar, akibat manusia yang sifatnya serakah. Benar nggak manusia sifatnya serakah? Benar kan? Benar. Mengapa hutan menjadi gundul? Karena ditebangi oleh manusia. Setelah hutan menjadi gundul, bagaimana hidup dari penghuni hutan? Ada yang tahu? Tidak ada oksigen, jadinya kita mati. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada makanan. Ada apa lagi? Kalau semisal nggak ada makanan, nggak ada nggak ada oksigen, berarti binatangnya yang ada di hutan akan mati. Nah, semisal juga nih, hutan itu menjadi gundul, berarti kalau semisal hutan itu adalah jantungnya dari Kenapa bisa disebut jantung dari bumi? Iya benar. Semisal nih di bumi kita ini nggak ada hutan, contohnya, apa yang akan terjadi? Pasti bakal banjir, bakalan kekurangan oksigen, hewannya akan mati, bener nggak? Benar. Coba ada yang tahu nggak? Kali ini Ibu pengen kalian angkat tangan ya. Ada yang tahu jawaban dari ini nggak? Bagaimana cara melestarikan hutan yang baik? Merawat dengan baik. Boleh ada yang lain? Tidak menebang pohon secara liar. Ada yang lain? Menjaga pohonnya, dijagain ya. Ada yang menanam pohon. Menanam pohon itu bahasa IPA-nya apa?
Reboisasi. Reboisasi itu adalah menanam kembali pohon atau menanam kembali hutan yang telah gundul, atau dalam kata lain yaitu penghijauan kembali. Reboisasi ya. Coba yang B. Aduh maaf. Mengapa hutan sangat penting sekali terhadap kelangsungan hidup kita dan bumi? Ada yang tahu? Apa Halim? Kenapa Halim? Ya benar. Ada yang lain? Ada yang lain enggak? Enggak. Ya benar. Hutan adalah penghasil oksigen terbesar di dunia, karena memang salah satu penghasil oksigen itu adalah hutan atau pohon. Semisal kita nggak ada oksigen, gimana kita akan bernapas? Bener nggak? Pasti kita akan rebutan dong oksigen. Terus kita bakalan ngerasa ngep nggak kalau nggak ada oksigen? Bener kan? Contohnya aja kalau semisal kita di dalam ruangan yang tertutup, gelap, nggak ada ventilasi sama sekali, gimana perasaan kalian? Pasti bakalan ngap, karena oksigennya yang dikeluarin, kita bernapas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, bener nggak? Nah, semisal kita di dalam ruangan itu, kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida, otomatis oksigen yang ada di dalam ruangan itu pasti akan habis dong, bener nggak? Nah, itulah contohnya kalau semisal bumi kita nggak ada oksigen. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalau semisal ada yang nggak paham boleh dicatat ya. Terus meluas hingga mendekati kawasan bandara Cirebon. Untuk melakukan pengembangan, saya menunjukkan tim jasa tim sampai udara menempati di Loker Water Bombing dua BPD Padang. Tapi istirahatnya di dalam ya. Istirahatnya main foto. Kalau semisal ada yang kurang paham boleh dicatat ya, nanti ditanyain ya. Ini videonya mengenai apa ya? Mengenai kebakaran hutan. Coba Ibu mau nanya. Dari video yang telah diamati, bagaimana cara mendapatkan informasi dari peristiwa kebakaran hutan tersebut? Coba Rifat, apa? Dari sumber televisi, ada yang lain? Radio, internet, ada yang lain? YouTube termasuk internet, ada yang lain? Oh iya benar, dari buku boleh, dari koran boleh, TikTok boleh, dari aplikasi, karena semua itu adalah media informasi. Yang B, menggunakan kata tanya apakah jika kita akan membuat pertanyaan yang akan kita berikan kepada narasumber. Apa? Gimana contoh kalimatnya? Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut ya Halim ya? Ya, Janet, bagaimana? Bukan. Kalau semisal bagaimana berarti gini, bagaimana cara menanggulangi kebakaran tersebut? Ada yang lain, pertanyaan lain? Apakah udah, bagaimana udah, apa? Mengapa? Gimana contoh kalimatnya? Mengapa kebakaran hutan itu bisa terjadi? Ada yang lain? Di mana apa kalau pertanyaan? Kebakaran hutan itu terjadi. Di mana? Berarti nyari lokasi. Kebakaran terjadi. Ada yang lain lagi? Satu lagi yang belum nih, apa? Siapa? Iya, siapa yang menyebabkan kebakaran hutan terjadi? Pinter. Udah paham ya berarti kalau suruh buat pertanyaan ya? Paham ya? Paham. Kalau gitu Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum Ibu memberikan LKPD,
Coba bentuk kelompok satu kelompok 4 anggota. Ayo coba. Iya, langsung belakang aja. Ya udah belum? Udah ya, yuk bagi ya. Dibaca dulu teksnya ya. Tapi jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nih, yang kurang paham boleh nanya ya. Satu, kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 ya. Iya 4, kelompok 4. Ditulis ya. Anggota berarti nama kamu orang, ya. Kelompok 3. Dibaca dulu teksnya ya. Yang menimbulkan hutan di dunia. Satu dong. Iya, kelompok 1. Udah ya, semua udah ya. Coba untuk masing-masing kelompok Ibu minta untuk membaca jawabannya di depan. Coba kelompok 1 Hafiz. Baca yang keras ya. Apa saja dampak kebakaran hutan bagi manusia? Penyakit saluran pernapasan ketika hutan terbakar, maka akan timbul asap yang membuang asap ke udara dan menyebar karena adanya angin sehingga menyebabkan polusi udara dan bisa membuat penyakit saluran pernapasan karena ada asap ya? Iya. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa saja dampak dari kebakaran hutan bagi manusia? Tadi udah benar semua jawabannya ya. Yang pertama mengganggu pernapasan bagi manusia. Karena kebakaran hutan menghasilkan apa coba ayo? Menghasilkan asap. Ada lagi bencana alam. Seperti apa bencana alamnya? Banjir. Ada lagi tanah longsor, pintar. Ada yang lain? Pemanasan global juga termasuk dalam bencana alam. Gimana sih cara melestarikan hutan yang baik itu coba? Tidak menebang pohon dengan cara reboisasi. Jadi coba untuk hasil kelompoknya Ibu ambil aja ya. Yang lain mana yang lain? Coba untuk materi hari ini udah paham semua ya. Ini Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing siswa ya. Ini adalah hasil evaluasi nanti ya. Dibaca teksnya, diisi, ditulis namanya. Tuh yang nggak paham boleh ditanyakan. Belum tugasnya? Udah, kalau gitu Ibu ambil ya. Yang mana ini? Nona. Yuk. Ya, Vero mana? Mana Haikal? Anak, pelajaran hari ini tentang peduli terhadap lingkungan sekitar sudah selesai. Berarti udah paham semua ya? Sebelum pelajaran berakhir, coba untuk ketua kelas dipimpin doanya ya. Pelajaran selesai, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh istirahat ya.